Rahayu Sagung Dumadi. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di area Temanggung, tepatnya di bawah Gunung Sundoro. Di sini tertera dengan nama Kyai Teresan atau Pangeran Gagak Baning. Makam panjang Pangeran Gagak Baning, Syekh Haji Agung Putih atau Kyai Teresan dan Kyai Rohmat. Ini saya nyatakan langsung 100% hoak. Karena apa? Saya pernah berdiskusi dengan kuncennya yang tidak langsung. Beliau juga seorang kades desa, kadus sebuah dukun yang dukuh atau dusun yang ada di sini. Itu pertama saya bilang, bila ini makam asli, di mana letaknya? Di mana kasih ini sudah palsu? Beliau jawab, saya kubur di dalamnya. Tak suruh bongkar dan biaya saya yang tanggung. Tapi ternyata tidak dibongkar. Dan itu saya desak, akhirnya beliau bloko suto, yaitu yang dikubur di bawah makam ini adalah sebuah relief yang mirip tulisan Allah. Hanya mirip, yang asli adalah relief candi. Ya, itu ya yang penjelasan yang sebenarnya yang diberikan oleh Kuncen Cungkop ini, sekaligus beliau adalah kepala dusun di area sini. Jadi ini murni bukan makam, tapi punden tilas bekas sebuah candi. Dan yang buat untuk ceblokan itu dupo adalah sebuah batu umpak. Ya, ini mari kita melihat di tayang. Mau bilang apa? Di bawah, jangan melupakan video ini ya. Oke ya, mari kita jalan-jalan di luar. Saya sudah beberapa kali ke sini. Batuan candi ini menurut prediksi saya adalah era Medang Mataram pertama, yaitu era Sanjaya dengan keratonnya yang ada di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto yang di atas ini. Di atas ini ada Jumpret, di atasnya lagi Desa Canggal. Nah, ini batuannya. Nah, ini. Itu Gunung Sundoro. Ya, Mbah, bebek muratol. Muratol iki. Amit. Bebek muratol, amit gato. Ini cukup ini memutar dikelilingi oleh batuan candi. Kalau menurut prediksi saya, titik pusat candi berada di pohon ini. Jadi kalau pohon ini dibongkar, saya yakin penuh dengan bebatuan candi, mungkin bisa menemukan arca-arca dan lain sebagainya. Murni area candi. Nah, di sini biasanya orang bertanya, kenapa kok di luar ada makam? Lah, makam yang asli menggunakan asli jiratnya, jirat nisannya dalam makam hanya ini. Yang itu semuanya pakai material candi. Nah, di sini jirat makam ini makam seorang wanita, kalau menurut nisannya seorang wanita. Tapi eranya sudah Amangkurat. Jadi ini memang betul nisan Hanyokro Kusumo, tapi sudah era Amangkurat. Sekitar 1650-an ke atas. Nah, ini sudah jelas sudah tidak valid. Jadi di sini
Ini material candi sekitar tahun 600 Masehi. Tapi di sini 1650-an Masehi. Nah, ini sudah tidak konkret. Nah, disitulah sangat jelas terjadinya pemalsuan sejarah, kebohongan sejarah, dan lain sebagainya. Nah, ini jelas palsu sepalsu-palsunya. Apabila ini dicontohkan ke itu pakai jirat asli, jirat nisan Hanyokrokusumo. Kalau ini pengawalnya, kenapa tidak dibuatkan, tapi malah memakai nisan dari material candi? Jadi otomatis nisan ini hanyalah untuk pengaburan, berniat supaya warga di sini tidak kembali ke ajaran leluhurnya, dan dibelokkan bahwa kawasan ini adalah kawasan pemakaman Muslim. Nah, itu karena situasi itu mungkin tidak memungkinkan, hanya membuat satu nisan yang asli, yang ini dibuat seadanya. Maksudnya bukan asli, nisannya dibuat asli itu ya, dengan jirat Hanyokrokusumo itu yang asli, yang lain memakai material candi. Nah, tujuan utama murni yaitu untuk mengaburkan sejarah, membuat kebohongan sejarah, membodohi warga pribumi. Nah, itu jadi dari keterangan juru kunci, fakta cukup yang di dalam jelas tidak asli. Secara logika yang di luar saja jiratnya asli, tapi kenapa yang di dalam tidak asli di tahun 1900 atau sekarang ini? Nah, yang dimuliakan kok malah tidak asli, yang di luar asli, itu sudah tidak logika. Nah, di sini, jadi di sini bukan makam Pangeran Gagak Baning. Mungkin nama Terasan itu betul. Warga di sini mengenalnya sebagai Punden Terasan. Tapi kalau Pangeran Gagak Baning, Syekh Sapatul Rahmat dan sebagainya, Syekh Wali Putih dan sebagainya, itu adalah pembohongan besar, pembodohan publik. Lah, ini saya mengharap dengan tayangan ini saya menghimbau supaya kita cerdas. Kita terah suku Jawa Nusantara adalah terah bangsa yang unggul, bangsa yang hebat. Jangan sampai mau dibodohi lagi, jangan sampai mau dibohongi lagi. Ujung-ujungnya kita diperbudak, dijajah secara budaya, secara imperialis. Nah, ini saya melakukan ini semata-mata hanya untuk mengembalikan jati diri bangsa, mengembalikan apa yang menjadi hak-haknya bangsa kita, bukan diklaim bahwa ini adalah peninggalan warisan leluhur bangsa asing, tapi murni milik kita sendiri, kebanggaan kita, leluhur kita, pepunden kita sendiri. Ini di sebuah sawah, di sebuah lembah, di sana Gunung Sundoro. Nah, Desa Canggal itu di sana. Kurang lebih masih sekitar 3 sampai 4 desa baru sampai ke Desa Canggal. Kalau sudah di Desa Canggal itu bagikan di atas awan, kabutnya sangat tebal. Jadi kita di Desa Canggal bawahnya itu kabut gitu, seakan kita itu di atas langit atau di atas awan. Nah, disitulah awal pertama Raden Sanjaya membuat kerajaan Medang Mataram setelah sekian lama kerajaan Baturanandian dan kerajaan Kalingga hilang karena bencana alam. Nah, ini saya cukupkan liputan saya ini, semoga bermanfaat, menambah rasa bakti kita terhadap leluhur bangsa kita sendiri.
Indonesia Jaya, Pancasila abadi, Bhinneka Tunggal Ika, pilar bangsa. Saya Sambungoyot mengucapkan salam budaya, rahayu kamulyaning jagat Nusantara.